Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Kismis. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan segala urusannya. Amin. Di segmen Naskah Misteri malam ini, kita masih membahas tempat yang mengandung misteri di kota Serang. Mungkin kalian sudah pernah mendengar Gen Terawang. Nah, di Naskah Misteri malam ini kita akan membahas kisah mistis yang pernah terjadi di Gen Terawang. Oke, sebelum ke kisahnya, jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan cerita horor dari Kismis. Misteri Gantarawang, Kisah Kerajaan Siluman Banten. Banten merupakan salah satu daerah di Indonesia yang terkenal dengan hal-hal mistis. Hal-hal seperti santet, perdukunan, jimat, hingga cerita horor seakan sudah menjadi bagian dari stigma Banten. Mungkin sebagian dari Anda sudah sering mendengar tentang Gantarawang. Bagi masyarakat Banten, khususnya di Kabupaten Serang, kata Gantarawang sering diucapkan untuk mengganggu atau menakuti anak kecil. Konon, kata Gantarawang tidak bisa diucapkan begitu saja. Bahkan bagi masyarakat setempat, menyebut kata Gantarawang sudah menjadi hal yang tabu. Ketika Anda berada di Gantalawang, Anda dilarang mengucapkan hal-hal berbau negatif. Bahkan, bagi anak-anak yang tinggal di sekitar kawasan tersebut, menyebut kata Gantarawang adalah hal yang pamali untuk dilakukan. Gantarawang adalah sebuah kawasan yang terletak di Caringin Pasir, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Nama Gantarawang adalah tempat yang penuh dengan alang-alang dan semak belukar. Ada banyak sekali cerita kejadian paranormal di kawasan ini. Hampir semua cerita menyebutkan bahwa tempat ini lebih mirip ladang yang ditumbuhi semak belukar. Ada banyak sekali cerita kejadian paranormal di kawasan ini. Hampir semua cerita menyebutkan bahwa tempat ini lebih mirip ladang yang ditumbuhi semak belukar. Sekilas, tidak ada yang istimewa dari Gantarawang. Hanyalah ladang rumput liar. Tetapi bagi sebagian orang, Gantarawang lebih dari itu. Menurut cerita yang beredar, Gantarawang konon merupakan kerajaan setan, makhluk halus dan makhluk lainnya atau yang lebih dikenal dengan siluman. Sehingga, semua orang berhati-hati jika berbicara tentang Gantarawang. Istilahnya, takut terkena karma atau terserang pengaruh jin. Kisah Gantarawang. Gantarawang terdiri dari dua kata, yaitu gantar dan rawang. Gantar berarti bambu, sedangkan rawang berarti wang-awang. Bagi mereka yang bisa melihat makhluk gaib atau yang sering disebut indigo, Gantarawang tampak senyata dunia nyata. Ada banyak sekali versi kisah Gantarawang, salah satunya dengan tokoh agama terkenal, yakni Syekh Tubagus Ali. Menurut cerita, Syekh Tubagus Ali sedang berperang dengan makhluk hidup di Gantarawang. Singkat cerita, Syekh Tubagus Ali berhasil mengalahkan jin penghuni Gantarawang. Ia kemudian dijuluki sebagai orang yang mampu menundukkan makhluk-makhluk di sana. Jadi kisah Gantarawang tidak selalu mengabaikan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Pasalnya, menurut penjaga Gantarawang, posisi tersebut justru melenceng dari nilai positif. Menurut salah satu penjaga, dulunya Gantarawang adalah tempat bertemunya para leluhur. Dengan kata lain, Gantarawang disebut Wangatua pada zaman dahulu. Adapun versi kisah lainnya, dahulu kala ada sebuah kerajaan sebelum kerajaan Islam datang ke Banten. Nama kerajaannya adalah Medanggili, nama rajanya adalah Pucukumun. Kerajaan kecil ini berada di bawah kerajaan Pajajaran di sebelah barat, yaitu Pakuan. Mayoritas penduduk kerajaan ini beragama Buddha. Ketika Sultan Hasanuddin datang untuk menyebarkan Islam, terjadilah konflik. Duel tersebut terjadi karena kerajaan Medanggili tidak mau masuk Islam. Setelah mencapai kesepakatan, pihak yang kalah harus meninggalkan Medanggili. Duel tersebut terjadi di kawasan Banten Girang. Sultan Hasanuddin didukung oleh murid-muridnya Ki Agus Jou dan Ki Mas Jong. Dalam pertempuran tersebut, Raja Pucukumun kalah. Sesuai kesepakatan, ia meninggalkan Medanggili dan menghilang tanpa jejak. Keberadaan Raja Pucukumun belum diketahui, hanya jenazahnya yang tersisa.
Pengikutnya tersebar menuju Malingping, Kanekes, Cibeo. Mereka yang mengungsi ke sana menjadi suku Baduy. Mitosnya, jika seseorang memasuki kawasan Gantarawang akan sulit untuk kembali ke rumah. Hanya jika seseorang beruntung selalu dapat kembali dengan selamat. Hingga kini, orang masih menganggap tempat ini sebagai tempat paling menakutkan. Konon, ini adalah salah satu tempat paling angker di daerah Banten sejauh ini. Pengikut-pengikutnya melarikan diri ke segala penjuru, ke Malingping, Kanekes, Cibeo. Mereka yang kabur ke Malingping menjadi suku Baduy. Di Gantarawang pernah serombongan peneliti hilang separuh. Anggota rombongan yang selamat ketika ditanya kebingungan. Ada yang mengatakan diajak wanita cantik, padahal yang mengajak dirinya adalah lelembut berwujud peri. Peristiwa ini sekitar tahun 2000-an. Jika melihat lokasinya, tempat itu tidak menyeramkan, cuma gundukan lapangan dan pepohonan. Jika masuk ke situ yang bagus peruntungannya bisa kembali dengan selamat. Tapi, jika tidak beruntung bisa-bisa tidak bisa pulang. Muncul cerita, seseorang tinggal sekitar 150 km dari Gantarawang. Dia penggembala kambing di Gantarawang. Tiba-tiba dia menghilang tak jelas juntrungannya. Keluarganya pun sibuk mencari ke sana kemari. Dia tiba-tiba muncul lagi setelah 40 hari. Suaranya sudah tidak jelas. Dia bercerita ketika sedang menggembala diajak makhluk halus naik kereta yang sangat indah. Tahu-tahu dia ada di Gantarawang. Masyarakat di sana percaya untuk tidak bermain-main di sekitaran daerah tersebut. Pengalaman saya pribadi ketika melewati daerah itu, dengan polosnya saya menanyakan kepada warga tentang seluk-beluk lokasi itu. Namun, betapa kagetnya saya ketika warga tersebut tiba-tiba menutup mulut saya karena sangat bahaya menyebutkan nama itu. Ilustrasinya begini, "Permisi Pak, kalau asal-muasal Gantarawang itu gimana tadinya ya? Bapak tahu gak?" kata saya sambil menunjuk ke arah tanah lapang tersebut. "Hus, jangan disebut di sini. Kamu orang mana sih? Jangan asal sebut gitu. Udah jangan banyak tahu anak muda mah," ucap si bapak yang aku tanya dan tangannya sambil menutup mulutku. "Baik sahabat Kismis, di sini saya hanya ingin menjelaskan betapa masyarakat masih memegang teguh adat setempatnya itu. Karena konon katanya siapa saja yang asal bicara mengenai keberadaan Gantarawang ini maka dia akan hilang ditarik masuk ke alam gaib." Dikisahkan dulu saat tengah hari terik percis memasuki waktu zuhur, ada seorang pedagang asongan yang hilang di Gantarawang dan menyisakan barang dagangannya saja. Pedagang tersebut diyakini tadinya sedang beristirahat di bawah pohon rindang kawasan Gantarawang, namun nahas dirinya malah disantap makhluk gaib dan masuk ke alam mereka. Selain itu, di area ini juga tidak bisa masuk sinyal provider manapun. Hal demikian juga banyak yang meyakini bahwa ada gesekan gelombang energi besar di sana yang dipengaruhi oleh keberadaan kerajaan besar dari jin. Oke sahabat Kismis, itulah tentang kisah mistis Gantarawang. Jadi tetap berhati-hatilah dimanapun kita berada, karena makhluk gaib itu ada di sekeliling kita. Dan jangan lupa buat sahabat Kismis yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, like, komen dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.